Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah 1.000 orang lagi wartawan yang diprioritaskan mendapat vaksinasi COVID-19. Vaksinasi bagi para jurnalis saat ini ditargetkan menyasar 5.200 orang jurnalis yang bertugas di Jakarta. 5.200 wartawan ditargetkan menjalani vaksinasi COVID-19 di Balai Kota DKI Jakarta mulai 24 Maret hingga hari 12 April mendatang. Penerima vaksin tidak hanya wartawan yang berKTP DKI, tapi juga yang berKTP di luar DKI, namun sehari-hari bertugas di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo meninjau vaksinasi wartawan di Balai Kota. Wartawan masuk dalam prioritas vaksin karena menjadi garda terdepan dalam mencari informasi dan berita, serta sering berinteraksi dengan banyak orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah lagi kuota vaksin bagi wartawan sebanyak 1.000 orang. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman pers, teman-teman wartawan untuk meningkatkan imunitas tubuh masing-masing sehingga insya Allah kita selamat dari COVID-19 dan bisa bekerja dengan lebih aman. Tentu kami harap dan kami himbau meskipun sudah vaksinasi, 3M tetap harus dilaksanakan. Tetap harus disiplin menjaga protokol kesehatan bagi teman-teman wartawan dan pekerja media yang bekerja setiap hari. Pemerintah mengizinkan sholat tarawih dan sholat Idul Fitri berjamaah pada tahun ini. Namun pemerintah mensyaratkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Ibadah selama Ramadan dan ibadah Idul Fitri, yaitu sholat tarawih dan sholat Idul Fitri, pada dasarnya diperkenankan atau dibolehkan. Yang harus dipatuhi adalah protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan sangat ketat. Kemudian jamaahnya boleh di luar rumah, tapi dengan catatan harus terbatas pada komunitas. Jadi di lingkup komunitas di mana para jamaahnya memang sudah dikenali satu sama lain. Sehingga jamaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan. Begitu juga dalam melaksanakan sholat berjamaah ini diupayakan untuk dibuat sesimpel mungkin sehingga tidak waktunya tidak berkepanjangan, tidak terlalu panjang mengingat dalam kondisi masih darurat ini. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 3.712 kasus baru di Indonesia. Ya, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah 1.537.967 kasus terkonfirmasi dan 1.381.677 diantaranya sembuh. Sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 41.815 orang. SMK Negeri 1 Temanggung, Jawa Tengah mulai hari ini melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jumlah siswa yang datang dibatasi, sementara guru yang tidak lolos screening kesehatan dilarang mengajar. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam ini sore hari ini. Saya Stefani Patricia. Dan saya Aprilia Putri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Sekolah Menengah Pertama Kejuruan Negeri 1 Temanggung mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Siswa yang masuk hari ini wajib menjalankan protokol kesehatan mulai dari pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, dan wajib memakai masker. Siswa yang belajar tatap muka juga wajib membawa surat izin dari orang tua. Selama proses pembelajaran, seluruh jendela ruang kelas dibuka agar ventilasi udara lancar. Guru yang tidak lolos screening kesehatan dilarang mengajar. Ada, karena pada saat screening itu
dinyatakan tidak layak untuk vaksinasi, ada yang sakit dan sebagainya, biarkan mereka diobati dulu sampai sembuh baru nanti divaksinasi. Terus guru yang belum divaksin itu bisa mengajar nggak? Tidak boleh. Jadi pertimbangannya adalah kesehatan dan keselamatan. Ya senang karena udah lama juga nggak sekolah dan di rumah itu juga bosan. Tadi pakai surat izin orang tua nggak? Iya, ya setuju karena juga di rumah ya kalau materi nggak mudah-mudah ya gimana? Dengan setelah masuk ke sekolah ini takut apa enggak? Enggak. Pembelajaran tatap muka ini hanya berlangsung 2 jam sehari. Siswa yang datang pun dibatasi hanya 12 siswa per kelas. Pembelajaran tatap muka ini akan dievaluasi dalam 2 pekan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.